Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka pembukaan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Yang terhormat, kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang diwakilkan oleh Bapak Iwayan Loster, Sarjana Ekonomi selaku Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Kepala LDikti Wilayah 1 sampai 16, dan juga Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya, Kepala Sekolah dan Guru SMA SMK Sederajat, serta adik-adik SMA SMK Sederajat yang mungkin sudah bertanya-tanya nih, kapan sih pembukaan KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 ini dibuka? Sebelumnya, izin saya menyampaikan susunan acara kegiatan kita siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri di mana sedang berlangsung. Selanjutnya ada arahan sekaligus pembukaan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 secara resmi oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang diwakilkan oleh Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi. Dan juga nanti ada testimoni singkat dari perwakilan penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Dan selanjutnya ada penjelasan teknis terkait pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 oleh Subkoordinator KIP Kuliah, Bapak Dr. Muni Ika, dan tim teknis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan oleh Bapak Dr. Sony. Tidak lupa juga untuk saya ingatkan kepada kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kepada Bapak Iwayan Loster selaku Koordinator Beasiswa Pendidikan Tinggi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nopri. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati Kepala LDikti seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas di seluruh Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mohon maaf, atas karunia-Nya sehingga kita hadir di dalam ini, atas berkat Tuhan-Nya diberikan kesempatan lahir batin sehingga kita dapat hadir secara daring mengikuti suatu agenda utama yaitu pendaftaran KIP kuliah tahun ajaran 2022 tahun ajaran 2023. Pembukaan pendaftaran mahasiswa baru yang segera akan dimulai bulan Februari ini serentak seluruh Indonesia termasuk KIP Kuliah Merdeka. Bantuan KIP Kuliah Merdeka ini, KIP Kuliah Merdeka yang awalnya bernama Bidik Misi, kemudian di tahun 2020 berubah menjadi KIP Kuliah, di mana KIP Kuliah tahun 2020 hampir sama skema pembiayaannya dengan KIP Bidik Misi, kemudian di tahun 2021 berubah menjadi KIP Kuliah Merdeka, di mana skema pembiayaannya yaitu biaya pendidikannya sudah mencapai maksimal 12 juta. Kemudian biaya pendidikannya itu menyesuaikan dengan biaya hidup yang ada di daerah masing-masing. Sehingga di KIP Kuliah Merdeka ini ada 5 klaster biaya hidup yang nantinya adik-adik akan ketahui setelah nanti akan menerima KIP kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Mohon Bapak Ibu Kepala Dinas dan juga Kepala Sekolah maupun guru-guru yang ada di daerahnya masing-masing dapat menyebarkan informasi ini ke calon mahasiswa yang ada di daerahnya maupun di anak didiknya agar dapat ikut berkompetisi mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan tidak melihat kondisi ekonomi orang tua, sehingga nanti dapat berkompetisi mengikuti kuota yang ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk adik-adik untuk permerdidiksi, mohon juga bantu untuk mensosialisasikan ke daerahnya masing-masing untuk dapat mensosialisasikan dan menginformasikan bantuan KIP Kuliah Merdeka ini
supaya di tahun 2022 ini banyak adik-adik yang dari daerah yang sudah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti kompetisi di dalam mengikuti KIP kuliah. Dan juga kami minta juga dengan adik-adik dari dari komunitas KIP kuliah yang sudah terbentuk ini juga ikut membantu. Mudah-mudahan KIP kuliah ini semakin meluas dan tidak hanya untuk bidik misi, tapi juga KIP kuliah merdeka ini juga diketahui oleh masyarakat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ini untuk acara ini, dan pembukaan KIP kuliah tahun ajaran 2022-2023 secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wayan selaku Koordinator Beasiswa Pendidikan Tinggi. Nah, selanjutnya nih adik-adik kita masuk ke sesi testimoni singkat dari perwakilan penerima KIP kuliah tahun 2021. Di mana di sini sudah bergabung 3 perwakilan. Yang pertama ada Muhammad Isbani Wijaya dari Universitas Yakuala Aceh, kemudian ada Lutfina Nona Lili dari Universitas Musamus Merauke, dan yang terakhir ada Amanda Putri Ayuning Tias dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Apa sudah bergabung ya? Halo adik-adik, apa kabar? Halo Kak, kabar baik Kak. Oke, di sini kita sharing-sharing dulu ya, soalnya mungkin banyak. Halo Kak, kabarnya baik. Mungkin banyak teman-teman adik-adik juga kita nih yang dari SMA, SMK yang ingin mengetahui gimana sih manfaat sebagai penerima KIP kuliah, dan juga apa aja ya tata cara pendaftaran yang udah kalian jalani sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Mungkin boleh dimulai dari Isbani di Aceh ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Novianti. Penghormatan kepada seluruh hadirin yang telah berhadir di ruang Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbani Wijaya. Saya mahasiswa Universitas Syahkuala dari Fakultas Kedokteran di Aceh. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan juga ibu rumah tangga. Dan juga dengan kondisi tersebut, ayah saya mengidap penyakit stroke, dan oleh karena kondisi tersebut, makanya saya pastinya orang tua saya tidak mampu untuk membiayai kuliah saya, apalagi di Fakultas Kedokteran yang dikenal cukup mahal. Dan oleh karena itu, saya mencoba untuk mendaftar beasiswa KIP Kuliah Merdeka ini, dan informasi yang saya dapatkan itu dari sekolah saya, yang mana SMA saya bilang nggak usah khawatir. Kalau nggak usah khawatir untuk nggak kuliah. Jadi di sini pemerintah membuat program tentang KIP kuliah, dan akhirnya alhamdulillah saya diterima sebagai penerima KIP kuliah, dan juga dapat melanjutkan cita-cita saya sebagai dokter nantinya. Dan benefit yang saya rasakan yaitu saya bebas pembiayaan kuliah, bebas biaya kuliah selama 8 semester, dan juga ditambah 4 semester pada saat saya koas nantinya. Dan juga saya diberikan biaya hidup yang mana setiap bulannya, dan itu akan ditransfer langsung ke rekening kami pada saat awal semester nantinya gitu. Mungkin begitu Kak Novi. Oke, terima kasih Isbani. Selanjutnya ada teman kita nih, Lutfina Nona. Boleh diceritakan manfaat apa aja yang udah dirasakan nih sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021. Silakan. Ya baik Kak, perkenalkan nama saya Lutfina Nona Lili. Saya dari jurusan Teknik Informatika, kampus Universitas Musamus Merauke. Jadi di sini singkat saja manfaat saya itu untuk meringankan beban orang tua saya. Dan yang kedua itu biaya kuliah yang sudah ditanggung selama 8 semester. Itu aja Kak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir kita dengar Amanda Putri dari Universitas Universitas Gadjah Mada, maaf. Baik Kak, perkenalkan nama saya Amanda dari Universitas Gadjah Mada, program studi manajemen. Manfaat yang saya rasakan dari diterimanya saya di KIPK, yang pertama dulu saya waktu mengikuti tes SBMPTN itu saya tidak membayar biaya pendaftarannya. Dan setelah saya diterima, saya tidak perlu pusing untuk memikirkan biaya yang harus saya bayarkan untuk membayar UKT atau semesteran.
karena sudah dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada universitas. Dan selain itu juga saya mendapatkan biaya hidup yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Jadi saya tidak terlalu memberatkan orang tua saya, begitu Kak. Oke, kan tadi udah dijelasin ya gimana sih manfaatnya yang dirasakan. Nah, sekarang mungkin adik-adik juga yang baru mau mendaftar tahun ini mau tahu nih gimana sih caranya pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yang udah kalian lewati di tahun kemarin. Boleh mulai dari Isbani lagi? Ya baik Kak, jadi waktu itu kan saya sudah mantap itu memilih kedokteran di Universitas Syahkuala ini. Dan setelah saya pikir-pikir di situ saya sempat galau, saya akan melanjutkan atau tidak. Di situ saya sempat berpikir saya tidak akan melanjutkan dikarenakan biaya di Fakultas Kedokteran ini dikenal cukup mahal. Nah, dari situ saya mendapatkan info, diberitahukan kepada sekolah saya seperti yang saya ceritakan tadi. Di situ saya langsung mencari informasi tentang beasiswa KIP kuliah, apa saja syarat-syaratnya dan juga berkas-berkas apa saja yang perlu saya siapkan. Nah, di situ saya langsung mendaftar via online waktu itu dan juga saya langsung menyiapkan berkasnya dan juga mengumpulkan berkasnya tepat waktu. Dan juga sini saya ada sedikit pesan kepada adik-adik, adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi, ingin menggapai cita-citanya lebih tinggi lagi, tidak usah takut, jangan jadikan kendala biaya kalian sebagai kendala untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Dikarenakan di sini ada program beasiswa KIP kuliah yang mana akan memberikan kalian nanti biaya untuk kalian kuliah. Jadi kalian tidak usah khawatir. Bahkan saya yang dengan latar belakang keluarga saya yang tadi saya ceritakan, di situ kita saya tidak menyangka bisa menjadi mahasiswa kedokteran yang mana setara dengan teman-teman saya yang lainnya yang mampu. Jadi ya untuk adik-adik sekalian tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian di sini karena ada beasiswa KIP Kuliah Merdeka yang sangat membantu kalian. Terima kasih Kak. Makasih Isbani. Selanjutnya ada Ade Lutfina, boleh diceritakan juga tata cara pas pendaftaran tuh gimana sih yang dilakukan? Ya Kak, makasih atas waktunya. Kak, menurut saya caranya itu agak mudah tapi memang mudah sih. Itu waktu yang saya mendaftar lewat online dan disuruh untuk kumpulkan berkas-berkas atau data diri begitu. Nah, dari situ gampang aja kok, tinggal di foto scan dan ditempelkan di online yang kita masukkan linknya itu kita masukkan ke situ dan diupload dan tinggal tunggu hasilnya bagaimana. Itu aja Kak. Tidak sulit ya. Mudah aja. Ya, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir, Amanda, gimana nih? Apakah ada perbedaan dari teman-teman yang lain terkait pendaftaran? Baik Kak, ini dulu saya tahu tentang KIPK itu dari teman saya. Setelah tahu itu, saya mencari informasi lebih lanjut melalui websitenya KIPK dan juga dari berbagai channel YouTube yang membahas tentang KIPK. Dan setelah tahu syarat dan berkas apa aja yang dibutuhkan, saya mempersiapkannya. Dan waktu pendaftarannya dibuka, saya langsung mendaftar. Jadi daftarnya itu online dan gampang gitu, nggak yang ribet gitu. Dan berkas-berkasnya juga gampang diperoleh. Jadi buat adik-adik kelas 12 yang bingung pengen melanjutkan kuliah tetapi ada kendala ekonomi, nggak usah bingung karena ada beasiswa KIPK yang kuotanya itu cukup banyak, jadi kemungkinan keterima kalian itu besar. Jadi coba aja dulu daftar. Gitu, Kak. Oke, terima kasih ya Ade Isbani, Lutfina, dan Amanda Putri. Gitu ya adik-adik yang udah seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya yang sudah menjadi penerima KIP Kuliah Merdeka tahun kemarin. Sepertinya mudah sih, jadi harus tetap usaha untuk mencoba mendaftar KIP kuliah ini. Selanjutnya lancar kuliahnya buat kalian semua perwakilan yang tadi sudah sharing-sharing. Testimoninya sedikit dan juga jaga kesehatan jangan lupa di tengah pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya kita pindah nih ke sesi yang lumayan harus disimak dengan baik-baik ya adik-adik, yaitu penjelasan teknis pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 oleh Subkoordinator KIP Kuliah Bapak Dr. Muni Ika dan tim teknis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Bapak Dr. Sony. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Terima kasih banyak Mbak Nofri yang sudah memberikan kesempatan di kegiatan kali ini, pembukaan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 yang tentunya tadi Mbak Nofri sudah mengantarkan ini barang yang ditunggu-tunggu juga kapan dimulai pendaftaran KIP Kuliah di tahun 2022. Baik, saya akan share screen biar waktu kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Bisa nampak ya? Bisa, baik, Bapak. Baik, pertama-tama yang saya hormati Pak Iwayan Loster selaku Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi, yang saya hormati para Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia, pimpinan KCD, Bapak Ibu Guru, khususnya Guru BK yang bisa join di kegiatan kali ini. Yang saya hormati juga yang saya banggakan adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA, SMK yang tentunya duduk di kelas 12 dan sebentar lagi adik-adik akan masuk ke bangku kuliah. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan LDIKT yang bergabung dalam kegiatan kali ini. Baik, nanti mungkin sebentar di sistem nanti dibantu oleh Mas Sony untuk bisa menyampaikan. Saya ingin menyampaikan sekilas saja tentang capaian kita di KIP Kuliah tahun 2021 dan juga apa yang menjadi persyaratan KIP Kuliah tahun 2022. Dari sisi regulasi, bahwa tidak ada yang berubah dengan tahun 2020 dan tahun 2021 tentang Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Kita tahu bersama bahwa Permendikbud nomor 10 tahun 2020 itu adalah tentang program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar itu ada dua. Ada program Indonesia Pintar jenjang pendidikan Dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah, dan ada juga program Indonesia Pintar pendidikan tinggi atau yang kita sering sebut dengan KIP Kuliah. Yang berikutnya adalah Persesjen Kemendikbud Ristek nomor 22 tahun 2021. Apa yang menjadi tujuan atau harapan dari KIP Kuliah ini, dan apa yang mendasari hadirnya program KIP Kuliah? Oleh Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin lagi ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala biaya. Makanya dikeluarkan KIP Kuliah. Ada skema KIP Kuliah di tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 tentang KIP Kuliah Merdeka. Di mana dengan KIP Kuliah Merdeka tentunya diharapkan calon mahasiswa yang adik-adik nih sebentar lagi mau kuliah nih, calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, itu tetap mau dan dapat kuliah. Dengan kuliah tentunya, dengan apalagi perubahan skema pembiayaan KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 dan akan kita lanjutkan pada tahun 2022 ini, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tentunya dan bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya di masa depan. Ini harapan tentu dan tujuan dari KIP Kuliah. Dengan KIP Kuliah tentunya bisa memberikan akses kepada adik-adik sekalian untuk bisa kuliah di prodi-prodi terbaik, ya, di prodi-prodi unggulan dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan testimoni dari adik-adik sekalian bagaimana mereka kemarin berkompetisi mendaftar dan bisa diterima di perguruan tinggi, di prodi-prodi terbaik, di perguruan tinggi terbaik yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dengan skema pembiayaan yang disebut dengan skema KIP Kuliah Merdeka. Ini tujuan dari KIP Kuliah tentunya bisa meningkatkan perluasan akses, ya, dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia tentunya yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi memang KIP Kuliah adalah menyasar kepada kelompok masyarakat yang memang kategori ekonominya tidak mampu. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa pada yang berasal dari daerah 3T misalnya, yang sedang menempuh pendidikan di daerah bencana atau konflik gitu. Nah, yang sudah barang tentu dengan KIP Kuliah bisa meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Intinya bahwa KIP Kuliah, ya, dengan KIP Kuliah Merdeka bisa meningkatkan akses pada pendidikan tinggi sehingga calon mahasiswa yang adik-adik sekalian, ya, yang Bapak Ibu guru sekalian bisa menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa ini loh, mari meraih mimpi kalian. Anda
dalam kategori yang kurang mampu, ini ada fasilitas, ada bantuan dari pemerintah yang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka, sehingga calon mahasiswa yang kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik. Gitu. Ini transformasi KIP Kuliah, tadi juga Pak Wayan sudah menyampaikan, transformasi KIP Kuliah itu dulu namanya Bidik Misi, sejak tahun 2010, di tahun 2020 berubah menjadi KIP Kuliah, dan di tahun 2021 berubah menjadi KIP Kuliah Merdeka. Apa yang menjadi perubahan dari KIP Kuliah dengan perubahan KIP Kuliah 2020 dan 2021 nanti akan kita lanjutkan pada 2022. KIP Kuliah 2020 ini kita sudah tahu bersama juga bahwa, dan dulu Bidik Misi itu biaya pendidikannya itu rata-rata 2,4 juta per semester di seluruh prodi. Mau prodi akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C sama, biaya pendidikan 2,4 juta. Oleh Mas Menteri dan kebijakannya Merdeka Belajar dengan episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka merubah kebijakan itu. Apa yang menjadi perubahannya? Kalau tadi biaya pendidikannya 2.400.000 per semester di seluruh program studi, sekarang kita rubah itu, kita skemakan biaya pendidikannya kita akan berikan berdasarkan akreditasi program studinya. Kalau dia akreditasi A, maksimal dia 12 juta atau rataan dia 8 juta. 12 juta kita berikan pada prodi-prodi tertentu, misalnya kedokteran. Prodi B misalnya, akreditasi B itu maksimum 4 juta. Prodi dengan akreditasi C itu maksimum 24 juta. Artinya sekarang kita sudah rubah kebijakan itu. Kita rubah kebijakan tadi flat saja 2.400.000, sekarang berubah menjadi skema pembiayaan dengan berakreditasi. Biaya hidupnya. Dulu biaya hidupnya hanya 700.000 per bulan, sama di seluruh Indonesia. Di daerah mana dia kuliah, mau kuliah di Jawa, mau kuliah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, itu sama 700.000 per bulan. Sekarang kita klaster, 5 klaster sama dengan kondisi dalam 2022 sekarang. Itu kita klaster 5 klaster, klaster 1 itu 800.000, klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000, dan klaster kelima 1.400.000. Dan klaster berdasarkan, tadi juga Pak Wayan sudah menyampaikan, berdasarkan indeks kemahalan, ya, indeks kemahalan di masing-masing daerah kabupaten kota, pastinya kabupaten kota. Ini jadi sekarang adik-adik itu jangan ragu lagi mau kuliah di kota-kota besar gitu, karena ada perguruan tinggi yang terbaik di sana, yang hebat, yang tidak usah ragu bisa kuliah di sana karena biaya hidupnya sekarang kita sudah klaster seperti ini. Dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, tentunya KIP Kuliah bisa memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Calon mahasiswa tidak akan ragu lagi untuk memilih prodi-prodi unggulan dan perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya. Orang tua tentunya akan jauh lebih percaya diri untuk mendorong anaknya memiliki potensi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Perguruan tinggi pasti akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk masuk kepada prodi unggulan. Tentunya dengan KIP Kuliah Merdeka ini kualitas SDM bisa meningkat dengan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat prodi-prodi unggulan. Ini kalau kita bisa lihat potret kita di tahun 2000, perjalanan tahun 2020 dan tahun 2021, itu jumlah PTN dan PTS penyelenggara KIP Kuliah itu di 122 PTN dan 2013 di PTS. Di tahun 2021 itu ada 48% atau 96.270 mahasiswa penerima itu ada di PTN dan 103.730.000 atau 52% itu ada di PTS. Itu ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu jauh dengan kondisi tahun 2020. Kalau kita bisa lihat sebaran akreditasinya, ini perlu juga kami sampaikan bagaimana pergerakan ya perubahan penerima KIP Kuliah kalau kita kelompokkan berdasarkan akreditasinya. Kalau pada tahun 2020 kemarin, kita bisa melihat bahwa akreditasi A itu hanya ada di 20%. Sekarang di tahun 2021 akreditasi itu di 23%. Sudah ada peningkatan di sana. Akreditasi B sama 57% dan akreditasi C tadinya 23%, sekarang akreditasi turun menjadi 20%. Artinya sekarang karena memang dengan skema KIP Kuliah Merdeka dengan mendorong anak-anak kita untuk dia bisa kuliah di prodi-prodi unggulan, ya di prodi-prodi yang akreditasi A misalnya, ini sudah kelihatan. Nah, kita ingin mau tingkatkan di tahun 2020 tentunya untuk kita dorong ya anak-anak kita untuk kuliah di prodi-prodi unggulan. Ini kalau kita bisa lihat gender dan sebaran bidang ilmunya gitu ya. Pada tahun 2021 sekarang itu memang
hampir sama, lebih banyak laki-laki daripada lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Di tahun 2021 itu laki-laki 34% dan perempuannya ada di 66%. Kalau kita bisa lihat sebaran ilmunya, yang tertinggi itu memang masih ada di bidang ekonomi, di bidang sebaran ilmu penerima masuk KIP tahun 2021 itu yang tertinggi di ekonomi itu ada di 52.000 penerima ada di ekonomi. Disusul bidang pendidikan, pertanian, teknik, sosial, kesehatan, MIPA dan humaniora. Apa yang menjadi prioritas sasaran penerima KIP kuliah? Penerima KIP kuliah itu kita prioritaskan kepada kelompok kategori yang miskin. Pemegang KIP waktu SMA-nya, dia tercatat sebagai keluarga miskin yang ada di DTKS, pemegang KKS, misalnya orang tuanya PKH, mahasiswa dari keterbatasan akses, anak-anak difabel, anak-anak 3T, anak-anak Papua dan Papua Barat, mahasiswa pada kondisi yang terkena bencana. Ini adalah prioritas penerima KIP kuliah. Apa yang menjadi persyaratan penerima KIP kuliah? Persyaratan penerima KIP kuliah adalah siswa-siswi SMA, SMK sederajat yang tamat pada tahun berjalan dan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi KIP kuliah tahun 2022 nanti sekarang ini itu persyaratan yang akan bisa mendaftar di KIP kuliah adalah anak-anak SMA, SMK sederajat yang tamat tahun 2022. Dia tamat tahun 2021 dan tamat tahun 2020. Lulus seleksi pada penerimaan jalur seleksi masuk perguruan tinggi baik PTN maupun PTS. Memiliki potensi akademik baik yang terbatas secara ekonomi tentunya. Ini apa saja program dan unggulannya, pembahasan biaya pendaftaran, pembahasan biaya kuliah, dan bantuan biaya hidup. Ini kalau kita lihat durasi sama, tidak ada yang berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Sarjana itu 8 semester, ya, diploma 4 sama, 8 semester, diploma 3 maksimum 6 semester, diploma 2 maksimum 4 semester, dan diploma 1 maksimum 2 semester. Tadi adik kita dari Unsia sudah menyampaikan dia dari kedokteran, dan memang kalau dia profesi dokter, itu kita tambah 4 semester, dia dokter umum, dokter gigi, ataupun dokter hewan. Kalau dia nurse, apoteker, atau guru, itu maksimum kita tambah 2 semester. Mungkin ini saya sedikit menyampaikan tentang capaian KIP kuliah tahun 2021 dan persyaratan di KIP kuliah tahun 2022. Mungkin nanti Pak Sony akan lebih rinci ya untuk menjelaskan tentang bagaimana pendaftaran di sistem KIP kuliah, karena sekarang pendaftaran KIP kuliah kemarin juga sejak tahun 2020, 2021 dan sekarang juga 2022 pendaftaran sudah berbasis online. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sony bisa melanjutkan untuk bisa menjelaskan di bagaimana pendaftaran di sistem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wayan, Pak Muni, tim di Puslagdik, kemudian Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, serta adik-adik semua calon peserta KIP kuliah merdeka tahun 2022. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan mekanisme teknis ya, terkait dengan pendaftaran KIP kuliah merdeka untuk tahun 2022 ini. Sebelum ke pemaparan ke sistem, mungkin ini adalah flow ataupun alur ya dari proses adik-adik semua ketika mulai mendaftar sampai dengan nanti diterima di perguruan tinggi ya. Jadi yang pertama kali perlu adik-adik ketahui bersama itu adalah kita coba mendaftar terlebih dahulu ya. Untuk mekanisme pendaftaran adik-adik bisa langsung daftar secara mandiri di web kip-kuliah.kemdikbud.go.id, dan dalam waktu dekat kita akan rilis juga untuk aplikasi mobile apps-nya di Google Play Store di situ. Kemudian ketika adik-adik mendaftar, kira-kira perlu informasi apa saja di situ? Nah, mohon dipastikan adik-adik sudah memiliki NIK, NISN, dan MPSN yang valid, serta alamat email pastinya ya. Jadi ketiga parameter ini, NIK, MPSN, dan NISN itu diperlukan untuk pembuatan akun. Nah, dan untuk alamat email nanti akan
yang digunakan untuk proses pengiriman akunnya di situ. Setelah adik-adik mengisi NIK, NISN, dan MPSN, maka akan dilakukan oleh validasi. Nah, untuk mekanisme validasi, sistem KIP kuliah sudah terintegrasi dengan beberapa sistem terkait. Mungkin nanti setelah slide ini kita akan coba berikan informasi terkait dengan sistem yang sudah terintegrasi, sehingga nanti bisa diketahui kalau misalnya gagal pendaftaran, kira-kira masalahnya di mana, kalau misalnya data terkait dengan KIP yang belum muncul kira-kira dari mana, dan lain sebagainya di situ. Kalau misalnya valid, data adik-adik semua NIK, NISN, dan MPSN-nya adalah tercatat dengan apa yang ada di Dapodik, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan kode akses ke alamat email yang diisikan oleh adik-adik pada tahap sebelumnya. Kemudian nanti silakan adik-adik login dengan menggunakan nomor pendaftaran dan password yang kami kirimkan. Kemudian nanti setelah lengkap berkas, baru adik-adik bisa memilih seleksi. Nah, untuk jalur seleksi silakan disesuaikan dengan jalur seleksi yang akan diikuti oleh adik-adik. Jadi kalau bicara idealnya, itu rekan-rekan semua itu memilih seleksi di SIM KIP kuliah terlebih dahulu, baru kemudian nanti daftar di seleksi nasional yang lain, misalnya SBMPTN di situ. Jadi itu untuk tahapannya, atau itu yang bisa kami rekomendasikan untuk mekanisme pendaftaran. Nah, nantinya setelah adik-adik mengikuti seleksi perguruan tinggi, kemudian diterima oleh perguruan tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut, maka tahap berikutnya adalah dilakukan proses verifikasi kelayakan peserta program KIP kuliah. Jadi itu mungkin gambaran umum ya, mulai dari mendaftar sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai penerima program KIP kuliah. Kemudian untuk sistemnya sendiri, sistem KIP kuliah bisa diakses di alamat kip.kemdikbud.go.id. Kemudian sistem KIP kuliah sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi ini adalah database pertama yang digunakan untuk memvalidasi status ya adik-adik sebagai peserta KIP kuliah di situ. Mohon dipastikan NIK, NISN, dan MPSN yang diinputkan ketika adik-adik mendaftar itu sama seperti yang tercatat di Dapodik, Pusdatin Kemdikbud. Untuk adik-adik yang mendaftar kemudian ada kendala di sini dan belum lulus, ini mohon bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan perbaikan data di Dapodik. Tetapi untuk adik-adik yang sudah lulus dan mengalami kendala ini, proses perbaikan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi nanti kami akan informasikan link untuk memperbaiki NISN, MPSN, dan NIK. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah LTMPT. Jadi ini kaitannya dengan mekanisme seleksi ya untuk SBMPTN gitu kan ya, karena di situ kan ada aspek pembayaran. Tadi di kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Muni untuk peserta KIP kuliah itu dibebaskan biaya pendaftaran seleksi SBMPTN-nya. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah PD Dikti. Ini terkait dengan pilihan PT dan Prodi, kemudian juga untuk melengkapi dan membantu Bapak Ibu di perguruan tinggi dalam proses validasi, kami juga mengambil data status adik-adik itu di DTKS Kemensos. Jadi nanti akan ada informasi apakah adik-adik terdaftar di DTKS atau tidak. Selain itu juga untuk melengkapi proses validasi, kami juga sudah terintegrasi pada tahun ini dengan aplikasi Si Pintar di PIP Puslabdik Kemdikbud di situ. Jadi ini adalah gambaran umum ya dari sistem KIP kuliah, kemudian berbagai sistem yang terintegrasi dengan SIM KIP kuliah. Untuk memulai proses pendaftaran, adik-adik bisa mengakses alamat ini ya, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti untuk jadwal itu juga bisa diakses ya pada halaman web tersebut. Nah, untuk jadwal sendiri, mungkin beberapa rekan yang sudah mengamati perkembangan KIP kuliah 2 tahun terakhir sudah kelihatan polanya bahwa pemilihan seleksi di KIP kuliah itu baru bisa dilakukan H-1 sampai dengan H-1 ya, buka tutup jalur seleksi nasional di situ ya. Jadi adik-adik tinggal lihat aja kalau SNMPTN itu jadwal nasionalnya tanggal berapa, bukanya tutupnya tanggal berapa, berarti KIP kuliah akan dibuka sehari lebih awal, akan ditutup sehari lebih awal untuk memberikan kesempatan proses sinkronisasi antara sistem KIP kuliah dengan sistem registrasi
seleksi nasional di situ. Untuk mekanisme pendaftaran, terutama untuk adik-adik yang bergabung pada kesempatan kali ini, itu kebanyakan akan mendaftar secara mandiri, tapi nantinya untuk beberapa adik yang memang dikatakan layak ya, sangat divalidasi oleh perguruan tinggi, tapi yang bersangkutan belum memiliki akun KIP kuliah, itu nantinya bisa dibantu oleh perguruan tinggi. Namun besar harapan kami, semua peserta itu mendaftar secara mandiri di halaman web KIP kuliah. Nah, untuk pendaftaran alur dari pendaftarannya, silahkan buat akun terlebih dahulu, kemudian lengkapi berkasnya, kemudian baru nanti adik-adik setelah berkas lengkap akan muncul menu untuk ikut seleksi. Jadi kalau berkasnya itu belum lengkap, pilihan seleksi masuk perguruan tinggi itu belum bisa aktif. Ya, jadi kalau misalkan Anda mungkin melihat ya, oh kok teman saya sudah muncul nih bisa pilih seleksi SNMPTN, SBMPTN atau mandiri sedangkan di saya tidak. Nah, itu kemungkinan besar di berkas pendaftaran KIP kuliah adik-adik semua itu masih ada yang belum lengkap. Jadi mohon bantuan kerjasamanya untuk melengkapi sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan di situ. Ya, jadi untuk halaman loginnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk yang rekan-rekan yang mau mendaftar silakan nanti di halaman web KIP kuliah klik tombol daftar atau masuk ya. Untuk yang sudah punya akun tahun lalu gagal, tahun ini bisa dicoba kembali ya dengan menggunakan akun yang sama. Tetapi untuk adik-adik yang belum punya akun karena mungkin juga akan baru lulus tahun ini. Jadi silakan buat akun baru. Untuk pembuatan akun baru di sini memerlukan 3 parameter, NIK, NISN, MPSN, kemudian juga mohon dipastikan alamat email yang nantinya akan digunakan untuk mengirim akun, ini adalah alamat email yang aktif. Kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi di sini terkait dengan alamat email ini. Nah, ini kalau misalnya merujuk ke pertanyaan yang sering muncul ya di helpdesk itu kan ya, Kak, kita sudah daftar nih, kok akunnya belum nyampe juga nih gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar ini ada kendala di email. Ya, jadi terlepas itu ininya valid ya, itu kemungkinan besar ya itu kendalanya biasanya ada di email. Jadi jangan khawatir sekiranya ada kendala, kami juga buka helpdesk ya yang available 24 jam. Jadi di halaman web KIP kuliah pada bagian pojok kanan bawah itu ada tanda tanya, silakan diklik saja tombol tadi, kemudian langsung diajukan. Ya, pertanyaannya apa, kendalanya apa. Jadi nanti tim helpdesk akan membantu pertanyaan dari adik-adik semua di situ. Nah, setelah login, kira-kira apa yang muncul di dalam formulir? Secara umum untuk formulirnya mirip seperti yang ada pada tahun lalu, ya hanya saja mungkin terkait dengan status DTKS. Jadi kalau di tahun lalu kita itu menggunakan informasi desil ataupun persentil. Jadi untuk yang terdata di DTKS itu kita kembalikan ya yang bersangkutan itu ada di desil berapa, ada di persentil berapa di situ. Nah, untuk saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemensos, semua yang terdata di DTKS itu adalah kategori mampu sebagai penerima KIP kuliah. Jadi layak sebagai penerima program KIP kuliah. Jadi kategori layak ya. Nah, pastinya di sini antara yang terdata di DTKS dengan yang tidak terdata di DTKS akan berbeda formulirnya. Ini juga sering menjadi pertanyaan bagi adik-adik. Kok teman saya formulirnya banyak banget ya, padahal saya mau ngisi lengkap sekali nih gitu kan. Padahal sedangkan punya saya di sini hanya ada 5 komponen ini saja di sini. Jadi itu jumlah formulir yang muncul sangat dipengaruhi oleh status ya yang bersangkutan apakah terdata di DTKS atau tidak. Untuk adik-adik yang yakin sudah memang terdata di DTKS tapi pada waktu registrasi di situ diidentifikasi belum terdata, ini jangan khawatir, kita juga menyediakan tombol khusus ya untuk melakukan sinkronisasi secara mandiri ya supaya data adik-adik tadi itu dicek ke DTKS untuk pengecekannya berdasarkan NIK. Nah, jadi mungkin bisa dipastikan bahwa NIK yang digunakan untuk mendaftar di KIP kuliah itu sama dengan NIK yang tercatat di DTKS ya. Kita lihat masing-masing komponen. Di sini ada biodata, ada keluarga, ada prestasi, rencana dan seleksi. Nah, untuk seleksi ini itu baru muncul setelah status kelengkapan berkasnya adalah lengkap. Jadi kalau statusnya belum lengkap, di sini seleksi kartu peserta, kartu formulir itu belum bisa muncul. Jadi adik-adik diminta untuk
melengkapi dulu. Apa saja yang perlu diinputkan pada komponen biodata? Jadi secara umum, komponen biodata ini adalah data primer dari adik-adik semua. Beberapa data dasar itu kami ambil dari Dapodik. Ya, jadi yang di disable, ya, yang tidak bisa diklik, tidak bisa diubah, itu adalah data yang kami ambil dari Dapodik dan sifatnya adalah primary, tidak bisa diubah di situ. Sekiranya ada perubahan data, mohon revisi data yang ada di Dapodik. Setelah berubah, tinggal klik saja tombol di pojok kanan atas, sinkronisasi ulang Dapodik. Otomatis sistem akan mengambil data terakhir yang ada di Dapodik. Kemudian untuk komponen lain silakan dilengkapi sesuai dengan kondisi real di situ ya. Kemudian untuk data keluarga, kita minta foto Anda bersama keluarga besar, keluarga tercinta di situ. Kemudian mohon juga bisa diinformasikan nomor kakak, nomor NIK, kepala keluarga atau wali. Kemudian juga penghasilan, kemudian juga detail dari kedua orang tua di situ. Kemudian di halaman berikutnya adalah data prestasi. Untuk prestasi, terutama adik-adik yang memang sangat berprestasi di SMA ataupun SMK, cukup disampaikan 3 prestasi unggulan saja di situ ya. Adik-adik bisa pilih kira-kira mana nih yang menurut adik-adik paling punya nilai jual lah kasarnya ya, yang paling bergengsi hadiahnya atau pialanya di situ. Jadi silakan pilih 3 saja. Ini nantinya akan jadi bahan pertimbangan perguruan tinggi untuk proses validasi ya. Kemudian berikutnya adalah rencana. Untuk rencana ini adalah kaitannya dengan rencana tempat tinggal nanti adik-adik ya, ketika nanti sudah diterima di perguruan tinggi kira-kira seperti apa. Kemudian kalau keempat ya, formulir itu sudah terisi, maka akan muncul menu seleksi. Jadi untuk seleksi kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik untuk mengikuti setiap jalur seleksi. Jadi kalau misalnya sekarang seleksi SNMPTN sedang dibuka, ya silakan Anda daftar SNMPTN. Gitu kan ya. Kalau misalnya masih gagal di SNMPTN, Anda bisa daftar lagi di SBMPTN. Ya. Kemudian kalau misalnya masih gagal, Anda bisa ikut jalur mandiri. Nah, sebagai catatan perlu diwanti-wanti di sini adalah saat Anda memilih seleksi di sini, itu bukan serta-merta Anda ikut seleksi nasional, tidak. Ya, ini hanya sebagai informasi kepada penyelenggara seleksi bahwa Anda dalam mengikuti seleksi tadi itu menggunakan mekanisme KIP kuliah, ya. Jadi mohon dipastikan kalau misalnya contoh ya SBMPTN, tadi rekomendasi saya adalah silakan Anda pilih seleksi SBMPTN di KIP kuliah, kemudian Anda lanjut daftar seleksi di LTMPT. Ya, bukan berarti pemilihan seleksi perlu di-highlight di sini adalah sebagai indikasi bahwa Anda ikut seleksi itu. Ya, jadi untuk seleksinya silakan ikut prosedur yang ada atau yang berlaku secara nasional ya, atau yang berlaku di perguruan tinggi di situ. Kemudian untuk adik-adik yang sudah melengkapi berkas, ini nantinya akan memperoleh kartu peserta KIP kuliah ya. Kemudian juga bagi perguruan tinggi, ini ada informasi penting pada bagian pojok kanan atas, kami akan sajikan nomor KIP yang bersangkutan, nomor KKS ataupun status DTKS-nya, apakah terdaftar atau tidak di situ. Kemudian juga adik-adik bisa melihat formulir pendaftaran. Nah, biasanya ini dibawa ya ketika adik-adik registrasi ulang ya, diterima masuk perguruan tinggi, diterima program KIP kuliahnya di situ. Nah, sedikit catatan ya untuk yang tidak terdata di DTKS. Kalau tadi kan contoh formulir untuk yang terdata di DTKS. Untuk yang belum terdata di DTKS, karena di sini tadi Pak Muni sudah memaparkan bahwa validasi oleh perguruan tinggi itu kita lihat dari 4 komponen. Pertama adalah berdasarkan kepemilikan nomor KIP, KKS, status DTKS. Nah, kalau misalnya tidak memiliki salah satu dari tadi, nggak ada masalah gitu kan ya. Kita akan juga validasi berdasarkan status ekonominya. Ya, sehingga di sini untuk adik-adik yang belum terdata di DTKS, kami mintakan informasi tambahan terkait dengan ekonomi, rumah, dan aset. Ya, jadi mohon bisa diisikan sesuai dengan kondisi real. Kalau misalnya adik-adik yakin memang sudah terdata di DTKS, sudah cek DTKS ada, tapi belum ya sinkron dengan SIM KIP kuliah, silahkan klik tombol cek status DTKS. Otomatis di sini SIM KIP kuliah akan melakukan sinkronisasi ulang dengan DTKS Kemensos ya. Jadi ini tombol silahkan dimanfaatkan dengan bijak ya. Tidak, kalau sudah jelas-jelas memang tidak terdata di DTKS, jangan diklik setiap menit ya, karena otomatis akan mempengaruhi
rekan-rekan yang lain di situ ya. Oke, kemudian terkait dengan data ekonomi, kira-kira apa yang diminta di sini? Untuk data ekonomi, kami minta dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini biasanya bisa berupa SPTJM ya, dari kelurahan gitu kan ya, ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa mewakili status ekonomi adik-adik semua. Kemudian mohon bisa diinformasikan di sini ya, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, kemudian tunggakan ataupun hutang ataupun piutang ke pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi berdasarkan status ekonomi. Kemudian kita juga minta data berkenaan dengan rumah. Silakan difoto rumah yang memang benar-benar dimiliki oleh keluarga adik, ya adik-adik di situ ya. Jangan sampai moto rumah tetangganya yang kurang mampu kemudian nanti diunggah di sini, karena biasanya teman-teman di perguruan tinggi, Bapak Ibu di perguruan tinggi itu biasanya kadang melakukan sampling ya untuk melakukan validasi kelayakan dari penerima program KIP kuliah. Kemudian yang terakhir adalah data berkenaan dengan aset ya. Silakan laporkan ya berbagai aset ya yang dimiliki oleh adik-adik, misalnya barang berharga di situ ya, emas, mobil, sepeda motor, becak dan lain sebagainya ya. Ini juga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman di perguruan tinggi dalam proses validasi kelayakan. Dan yang terakhir yang bisa kami catat ya sebagai masukan berdasarkan pengalaman yang sudah masuk ke helpdesk sejauh ini, ada 4 bagian atau 4 komponen. Yang pertama adalah mohon pastikan data yang tercatat di Dapodik valid. Ya, jadi adik-adik ketika membuat akun itu sesuai dengan NIK, NISN dan MPSN yang tercatat di Dapodik ya. Kemudian mohon dipastikan NIK adalah milik pribadi, bukan milik orang tua ataupun wali di situ. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pada NIK, ketidaksesuaian pada NIK, Anda punya NIK baru, mohon diperbaiki data yang di Dapodik terlebih dahulu, baru Anda mendaftar KIP kuliah di situ. Ya. Kemudian untuk alamat email, ini yang urgent ya, karena memang berdasarkan pengalaman biasanya kenapa akun saya tidak sampai juga padahal sudah 24 jam di sini. Mohon dipastikan bahwa alamat emailnya adalah alamat email yang valid dan milik pribadi ya. Jangan sampai di sini ya, mohon maaf nih, terutama untuk adik-adik yang dibantu oleh sekolah ya dalam proses pendaftaran, jangan sampai menggunakan email sekolah. Kalau bisa langsung email adik-adik sekalian di situ. Karena mungkin kan nantinya kalau sudah nanti diterima untuk kedepannya ya pasti akan sangat bermanfaat ya email tadi untuk berbagai informasi dari kami. Kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan ISN, MPSN, dan NIK, untuk siswa yang belum lulus, ini silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah, mohon bantuan Bapak Ibu Guru untuk melakukan perbaikan data yang bersangkutan di Dapodik. Kemudian untuk yang sudah lulus, ini bisa melakukan perbaikan secara mandiri di laman pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Ini linknya bisa diakses juga di SIM KIP kuliah. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dapodik ya untuk mengakomodasi sekiranya adik-adik mengalami gangguan ataupun mengalami kendala terkait dengan ESN, MPSN, dan NIK ya. Sebagai catatan di sini ya terkait dengan data pokok ini ya, mohon bisa digunakan atau diinputkan ya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah di situ ya. Oke, jadi itu saja saya rasa dari saya berkenaan dengan sistem pendaftaran. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Novi sebagai moderator. Enggak Mbak, kasih. Terima kasih Pak Muni selaku subkoordinator KIP kuliah dan Pak Soni selaku tim teknis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dengan berakhirnya penjelasan teknis pendaftaran ini, sampailah kita di penghujung kegiatan kita siang hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan memberikan penjelasan atau mendapat pencerahan terkait pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2020. Untuk informasi selanjutnya mungkin bisa diupdate di website KIP Kuliah dan juga program-program lain yang ada di Puslapdik bisa dipantau terus melalui Instagram Puslapdik yaitu puslapdik_Dikbud. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa daftar ya adik-adik semua. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam.